Pokoknya gini deh, sebagai panduan yang paling mudah itu adalah dirasa. Kalau rasanya manis banget, itu jangan terlalu banyak makannya. Tapi kalau rasanya agak hambar, boleh lebih banyak. Sama juga dengan Hai sahabat Sonora, kembali lagi di video terbaru dari Kamu Sehat barengan sama Fidel dan juga Dokter Santi yang terhubung secara virtual dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. Halo Fidel, halo sahabat Sonora. Mudah-mudahan sampai saat ini semuanya sehat, tidak menderita sakit apapun, nggak pusing, nggak stres gitu. Masih di rumah aja kan dok? Iya kan mengikuti anjuran pemerintah, diam di rumah. Mantap. Nah, itu dia. Hari ini kita nggak ngomongin COVID lagi, karena kayaknya udah sering banget. Silahkan ditonton video-video sebelum-sebelumnya, mulai dari cuci tangan, mulai dari penggunaan masker, gejala-gejalanya, vaksin juga sudah dibahas. Silahkan Anda tonton di YouTube channelnya Sonora FM. Ini kita mau ngomongin yang manis-manis dok, kayak Dokter Santi, gantian. Udah dulu, padahal baru pengen bilang. Aku sudah tahu ini akan dibawa ke mana arahnya, jadi aku duluan. Kan joknya kita 7.251. Oh iya betul. Bahkan saya lupa pernah ngomong itu. Emang beda ya, kalau dokter otaknya lebih advance gitu kan. Iya, hari ini kita mau ngomongin yang manis-manis, tapi lebih ke penyakit gula manis, diabetes gitu kan. Faktanya kalau diabetes itu kan harus dibatasi nih dok, makannya harus dipilih-pilih, jangan yang tinggi gula seperti karbohidrat yang tidak kompleks dan lain-lain. Nah, kalau buah-buahan dok, buah-buahan kan katanya sehat, ada nggak pembatasnya untuk yang diabetes? Sebetulnya kalau ditanya ada pembatasan atau tidak, tentunya ada. Tergantung buahnya apa. Karena beberapa buah mengandung gula yang sangat tinggi, mengandung karbohidrat yang sangat tinggi, beberapa tidak. Jadi mungkin penderita diabetes perlu sangat hati-hati, nggak mentang-mentang, oh makan buah sehat, terus nggak mau makan yang lainnya dari pagi sampai malam makan buah, terus tentunya nggak begitu. Karena selain karbohidrat juga kita harus makan makanan yang lain, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Hanya saja buah-buah itu karena ada kandungan gulanya yang bisa membuat lonjakan pada gula darah apabila dikonsumsi secara berlebihan, perlu kenal nih, oh buah yang ini tinggi gulanya, oh buah yang ini enggak gitu. Perlu tahu. Ya orang tahu kan, oh buah sehat, mari makan apapun buah-buahan yang dengan jumlah yang tidak sedikit misalnya penderita diabetes makan mangga yang banyak gitu, atau makan apalagi yang manis-manis, anggur kayak gitu, boleh nggak sih dok? Nah sebetulnya sebaiknya membatasi, karena walaupun sehat, asupan buah yang manis banget itu bisa bikin gulanya melonjak. Selain gulanya melonjak, kadar trigliserida dalam darah juga bisa melonjak. Jadi, tapi tentunya kalau dibandingin dokter, pilih mana? Saya makan anggur banyak, apa makan kue tart 1 loyang? Ya tentu saya milih anggur gitu. Kenapa pilihannya itu ya? Karena di dalam anggur, walaupun gulanya tinggi, tapi kan ada seratnya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Nah kalau di dalam kue tart, apalagi 1 loyang dihabisin sendiri, itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena kandungannya kan yang sehat paling apa ya? Telur. Sisanya gula, tepung, mentega, selai. Jarang ada kue yang sehat ya. Kue tart rata-rata kan isinya nggak ada yang baik untuk si penderita diabetes. Tapi dibandingkan misalnya anggur dengan alpukat, tentu lebih baik alpukat karena kadar karbohidrat, kadar gulanya di dalam alpukat lebih rendah daripada di dalam anggur. Oke. Jadi kalau bisa di list gitu dok, daftarnya
buah-buahan yang tinggi gula yang kalau bisa dihindari tuh apa aja sih, Dok? Sebenarnya gini, semakin kecil ukuran buah, biasanya nih ya, biasanya semakin tinggi kadar gulanya. Contoh Oke. anggur, leci, Kelengkeng. kelengkeng, rambutan, duku, itu kan kecil-kecil, itu gulanya tinggi. Semakin manis rasanya, jadi kalau di mulut rasa, oh manis banget kayak gula gitu, itu biasanya semakin tinggi kadar gulanya. Semakin asam, semakin kecut, itu semakin sedikit kadar gulanya. Contoh, walaupun kecil, jeruk nipis atau lemon itu kadar gulanya rendah banget, jadi bebas. Atau berry atau buah kiwi atau buah tomat itu kadar gulanya sedikit, bisa diabaikan. Ya walaupun kecil, ada beberapa buah yang kadar gulanya tidak terlalu tinggi. Nah, buah-buah ini biasanya rasanya agak asam-asam atau agak tawar gitu ya. Contohnya nih, jeruk nipis, jeruk lemon, atau buah berry, golongan berry ya, strawberry, blueberry, pokoknya golongan berry-berry, atau buah kiwi gitu, buah tomat, itu tuh karena rasanya yang agak asam, itu petunjuk bahwa gulanya nggak terlalu banyak. Oke, berarti bisa dipilih-pilih tuh ya. Tadi teorinya, ya belum tentu semuanya kayak gitu, tapi biasanya semakin kecil itu rasanya semakin manis juga dan tinggi gula ya. Kalau yang size-nya lebih besar, Dok, kayak durian, mangga, semangka, gimana tuh, Dok? Kalau durian, sebagian besar durian, karena jarang ya durian yang nggak mateng ya. Durian itu tinggi kadar gulanya, jadi sebaiknya dihindari. Kalau seandainya si penderita diabetes itu terkendali, kalau cuma mau makan satu mata ya, bukan satu buah durian ya, satu mata durian atau dua mata durian masih boleh. Dengan catatan memperhitungkan kadar karbohidrat yang diasup bersamaan dengan si durian itu. Jadi maksudnya gini, jangan udah kasih durian tapi minumnya pakai es cendol yang gula merahnya banyak banget gitu. Nah itu ya berlebihan nantinya. Dan terus hindari juga kalau misalnya kita bicara tentang semangka. Semangka itu ada semangka yang manis banget, ada semangka yang agak tawar. Nah kalau semangka yang agak tawar kadar gulanya cenderung lebih rendah daripada semangka yang rasanya manis banget. Apalagi kalau semangkanya udah diakalin sama abang-abang tukang semangka, kan beberapa lama yang lalu kan suka disuntikin air gula ya. Nah, pokoknya gini deh, sebagai panduan yang paling mudah itu adalah dirasa. Kalau rasanya manis banget, itu jangan terlalu banyak makannya. Tapi kalau rasanya agak hambar, boleh lebih banyak. Sama juga dengan pisang. Penderita diabetes sering bingung, dok, makan pisang boleh atau enggak gitu. Sebetulnya tergantung tingkat kematangannya dan tergantung kadar gula dari si penderita diabetes. Kalau si penderita diabetes ini kadar gulanya lagi baik ya, terkontrol, dia mau makan pisang satu boleh. Tapi kalau seandainya kadar gulanya nggak baik-baik banget, kalau mau makan pisang ya boleh mungkin setengah, atau pisangnya cari yang kecil, atau cari pisang yang jangan terlalu mateng, karena semakin mateng buah, nggak cuma pisang ya, mangga juga, semakin matang buah semakin banyak kadar gulanya, semakin mentah semakin sedikit kadar gulanya. Oke. Berarti dirasa-rasa dulu ya. Kalau buahnya nggak mateng, nggak manis, nggak enak ya. Iya dok. Nah makanya mungkin ada yang beberapa memilih untuk, aduh nih saya nyicip harusnya manis biasanya, tapi nggak manis. Saya bikin es buah aja kali ya, tambahin susu kental manis, gula, atau dibuat rujak gitu. Gimana tuh dok kalau pengolahannya? Itu salah sebetulnya. Kalau mau dibikin manis, makannya di sebelah Fidel atau makannya sambil nonton Fidel. Untung udah duluan. Udah curi start. Jangan diedit ya yang tadi, editor. Saya udah duluan loh tadi. Ya. Gimana nih dok untuk pengolahannya? Jadi kalau mau bikin es buah boleh-boleh aja sepanjang tidak ada penambahan gula. Kalau seandainya aduh dokter nggak tahan, kecut banget gitu, hidup udah kecut gitu, makanan kecut, ya udah tinggal ditambahin gula untuk penderita diabetes boleh gitu. Atau tambahkan sesuatu buah yang rasanya agak manis untuk menetralkan
buah lainnya yang rasanya asam. Pada umumnya kalau membuat es buah tanpa penambahan gula atau tanpa penambahan sirup, tanpa penambahan susu kental manis boleh. Jadi buah ditambah es gitu supaya dingin boleh gitu. Yang nggak boleh itu kalau buahnya ditambahkan es, baik bikin es buah maupun bikin jus. Bikin jus juga sebaiknya dihindari pada penderita diabetes karena jus itu menghilangkan, kita samakan nutrisinya. persepsi dulu ya. Kalau jus cuma airnya aja. Kalau yang jenis satunya lagi buah macam-macam di blender itu masih bisa karena seratnya ikut diminum. Tapi kalau yang jus ini kan cuman buahnya dimasukin terus dipres airnya, diambil airnya aja. Kebayang nggak ya? Yang satu masih bentuk Ada ampasnya. konsistensinya agak kental, jadi masih Ya, ada itu di blender. ampasnya. Yang satu yang sudah difilter jadi sisa airnya aja gitu ya, Dok? Ya. Nah kalau sisa airnya aja, serat-seratnya kan nggak keikut. Akibatnya si jusnya ini sangat mudah oleh tubuh diserap dan langsung diubah menjadi gula. Sehingga gula Oh, dalam darah naik cepat. Tapi kalau misalnya bersamaan dengan serat-seratnya, tubuh harus mengolah dulu. Apalagi paling baik sebetulnya dimakan begitu aja, pakai gigi, buah potong aja atau digigit di apa ya, kalau bahasa sehari-harinya digragotin. Itu lebih baik. Karena kalau digragotin ada mekanisme mengunyah, ada rasa kenyang di dalam proses mengunyah itu, tubuh mengirimkan sinyal kenyang kepada otak karena proses mengunyah. Jadi yang paling baik makannya buah segar yang dipotong. Kalau nggak doyan di blender boleh. Pilihan terakhir adalah di jus. Pilihan yang paling terakhir lagi adalah jus yang dalam kemasan. Kenapa? Karena seringkali jus yang dalam kemasan itu mengandung banyak sekali gula. Jadi kalau sahabat Sonora penderita diabetes ingin minum jus dalam kemasan, baca labelnya. Berapa banyak kandungan gula di dalam kemasan itu. Terus yang harus dihindari lagi selain jus tadi dan es buah yang pakai macam-macam pemanis selain Fidel, itu adalah buah yang lagi. kering. Buah Nah, yang itu juga tuh, Dok. kayak misalnya kismis atau apa manisan mangga atau yang kalau bulan puasa banyak kurma kering, kurma segar atau buah-buah kering. Kan sekarang macam-macam buah-buahan yang dikeringkan yang beredar. Biasanya sih di supermarket yang besar itu ada buah-buah macam-macam buah-buah kering. Nah, itu sebaiknya dibatasi, bukan dihindari ya, dibatasi jumlahnya karena proses pengeringan membuat airnya itu menguap sehingga si gulanya ini kayak terkumpul di dalam buah keringnya. Jadi bukan nggak boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak. Terus yang punya lagi adalah manisan. Oke. Namanya aja udah manisan ya, Dok? Jadi masih tinggi gula gitu kan? Namanya sudah menunjukkan eksistensi gula di dalamnya. Manisan itu sebaliknya sebaiknya dihindari. Juga buah-buah yang dikemas dalam kaleng, buah kalengan. Nah, kalau buah kalengan itu biasanya ditambahkan sirup. Nah, sirupnya nggak boleh. Gitu. Jadi yang boleh apa dong? Buah seger. Kalau buah beku boleh nggak? Boleh sepanjang dia tidak ada penambahan gula. Kan sekarang lagi banyak ya kalau di supermarket. Frozen berries, frozen peach. Strawberry yang dibekuin atau peach yang dibekuin, apa aja boleh sepanjang dia tidak ada penambahan tidak ada penambahan gula apapun. Jadi benar-benar buah segar dibekukan boleh. Oke, baiklah. Jadi silakan diikuti ya tips-tips dari Dr. Santi. Buah pada dasarnya sehat, tapi kalau yang tinggi gula dan dikonsumsi secara berlebihan buat Anda penderita diabetes, jadi hasilnya juga tidak baik ya, Dok? Sebenarnya nggak cuma penderita diabetes, kita pun yang normal, yang tidak menderita diabetes, memang oleh anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, anjurannya adalah makan buah 2-3 porsi per hari. Sedangkan makan sayur 3-4 porsi per hari. Jadi pada dasarnya harus lebih banyak mengkonsumsi sayur daripada buah. Baiklah, dokter terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat Sonora yang menderita diabetes, supaya diabetesnya tetap terkontrol. Karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
Dan terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Masih banyak video menarik lainnya dari Kamu Sehat maupun program-program lainnya di YouTube channel Sonora FM. Dan buat Anda yang mau mendengarkan versi podcast dari Kamu Sehat, silakan meluncur ke Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye! Ya.